Surat Paulus kepada Filemon. Surat ini ditulis dalam salah satu dari banyak pemenjaraan Paulus, dan sebenarnya ini adalah surat terpendeknya di Perjanjian Baru. Tetapi jangan biarkan ukurannya menipu kita. Surat ini sebenarnya adalah salah satu hal yang paling sensitif yang pernah ditulis Paulus. Berikut ini latar belakang ceritanya yang dapat kita kumpulkan bersama-sama dari detail tulisan surat ini. Filemon adalah warga Romawi kaya yang berasal dari Kolose, yang sepertinya bertemu Paulus saat melakukan misinya di Efesus. Dan disinilah dia menjadi pengikut Yesus. Kemudian ketika Epafras, rekan sekerja Paulus, memulai komunitas Yesus di Kolose, Filemon menjadi pemimpin jemaat yang berkumpul di rumahnya. Nah, Filemon seperti kepala keluarga lainnya dalam lingkungan Romawi, memiliki budak-budak, yang salah satunya bernama Onesimus. Pada titik tertentu, keduanya terlibat konflik yang serius. Onesimus melakukan kesalahan terhadap Filemon. Mungkin itu pencurian atau mungkin dia menipunya. Kita tidak tahu persisnya. Tetapi setelah itu Onesimus melarikan diri. Akhirnya Onesimus mendatangi Paulus di penjara, sepertinya untuk mencari pertolongan. Dalam prosesnya, dia menjadi pengikut Yesus dan kemudian menjadi asisten yang dikasihi Paulus. Jadi Paulus mendapati dirinya berada dalam situasi yang sangat sulit dan sensitif saat dia menulis surat ini. Dia berniat meminta Filemon untuk tidak hanya memaafkan Onesimus dan menerima dia kembali, tetapi juga merangkulnya sebagai saudara dalam Kristus dan tidak lagi sebagai budak. Beginilah cara dia melakukannya. Paulus membuka suratnya dengan sebuah doa yang pertama-tama memuji Filemon dan mengucap syukur kepada Allah atas kasih dan kesetiaan yang telah Filemon tunjukkan kepada Yesus dan jemaatnya. Dan dia kemudian mendahului permintaannya dengan kalimat ini. Aku berdoa agar persekutuan di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Nah, kata kuncinya di sini adalah persekutuan, atau dalam bahasa Yunani, koinonia. Ini berarti berbagi atau partisipasi bersama, yaitu ketika dua orang atau lebih menerima sesuatu bersama-sama dan berbagi di dalamnya dan menjadi rekan. Paulus berkata bahwa kesetiaan kepada Yesus berarti mengakui bahwa semua pengikutnya adalah rekan yang setara, yang saling berbagi dalam anugerah dan kasih karunia Allah. Dan bagi Paulus, pengalaman koinonia di antara pengikut Yesus bukan hanya sebuah gagasan yang ada di pikiran kita. Ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan dalam hubungan kita yang membuat Paulus mengajukan permintaannya. Dia akhirnya membahas tentang Onesimus. Dia berkata bahwa Onesimus telah menjadi anaknya dalam penjara. Berarti bahwa Paulus telah menuntun Onesimus untuk mengabdikan hidup dan kesetiaannya kepada Yesus. Sehingga sekarang, Paulus dan Onesimus adalah keluarga dalam Kristus. Dia telah dengan setia melayani Paulus di penjara. Dan meskipun Paulus ingin Onesimus tetap bersamanya, dia tahu bahwa konflik yang belum terselesaikan dengan Filemon ini harus didamaikan jika mereka mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Yang membuat Paulus mengajukan permintaannya yang belak-belakan ini, agar Filemon menerima Onesimus kembali, bukan lagi sebagai budak tetapi lebih dari sekedar budak, yaitu sebagai saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, ini adalah permintaan yang sangat tinggi. Di bawah hukum Romawi, Filemon memiliki semua hak legal agar Onesimus dihukum atau dimasukkan ke dalam penjara. Dan Paulus tidak hanya memintanya untuk memaafkan Onesimus, tetapi menerima mantan budaknya kembali ke Kolose sebagai orang yang status sosialnya sejajar, sebagai seorang anggota keluarga. Ini lebih dari sekedar kebaikan, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni membebaskan seorang budak dan kemudian memperlakukannya seperti anggota keluarga. Ini menggoncang status quo tatanan sosial Romawi. Mengapa Filemon harus melakukan hal itu? Di sini Paulus mengambil langkah cerdas. Dia mengingat kembali kata kunci dari doa pembukaan. Dia berkata, "Jika engkau menganggap aku teman seimanmu," sekali lagi kata Yunaninya koinonia, "terimalah dia seperti aku sendiri. Dan jika dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku." Sehingga dalam permintaan ini kita melihat inti dari pesan Injil Paulus dinyatakan dalam tindakan. Pertama-tama adalah tentang pendamaian. Sama seperti yang dia katakan kepada jemaat di Korintus, dalam Kristus Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi dalam situasi ini, Paulus menempatkan dirinya dalam posisi Yesus. Dia akan menanggung semua konsekuensi kesalahan yang dilakukan Onesimus. Dia akan membayar harganya sehingga Onesimus dapat diperdamaikan dengan Filemon. Tetapi pesan Paulus adalah lebih dari sekedar transaksi legal. Ini juga tentang koinonia. Onesimus, Filemon, dan Paulus semuanya sama di hadapan Allah. Mereka semua sama-sama membutuhkan pengampunan. Sehingga dasarnya adalah kesetaraan di hadapan salib.
yang berarti bahwa Filemon dan Onesimus tidak dapat lagi berhubungan satu sama lain sebagai tuan dan hamba. Mereka adalah anggota keluarga. Mereka adalah saudara di dalam Kristus. Atau seperti yang Paulus katakan kepada Filemon dan seluruh jemaat di Kolose, dalam keluarga baru Allah, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, atau orang bersunat atau tak bersunat, atau orang barbar atau orang Skit, atau budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Paulus menutup suratnya dengan menyatakan keyakinannya bahwa Filemon akan melakukan lebih dari yang diminta Paulus. Dan dia memintanya untuk menyiapkan kamar tamu karena dia ingin berkunjung segera setelah keluar dari penjara. Kemudian, dengan beberapa salam penutup, Paulus mengakhiri suratnya. Surat Paulus kepada Filemon ini penuh kuasa karena berbagai alasan. Ini adalah satu-satunya surat di mana Paulus tidak menyebutkan kematian dan kebangkitan Yesus secara eksplisit. Dan ini bukanlah sebuah kelalaian. Dia tidak perlu menjelaskan salib dengan kata-kata, karena dia telah menunjukkannya melalui tindakannya. Di sini Paulus mewujudkan makna salib. Dia telah menjadikan dirinya tempat di mana Onesimus dan Filemon didamaikan dengan Allah dan kemudian dengan satu sama lain. Surat ini juga menunjukkan bahwa implikasi dari kabar baik tentang Yesus bersifat sangat pribadi dan tidak pernah untuk kalangan sendiri. Fakta bahwa Filemon dan Onesimus sekarang bersaudara dalam Kristus membuat hubungan tuan hamba mereka sama sekali tidak berlaku. Keluarga umat Yesus adalah tempat di mana semua orang adalah penerima kasih karunia Allah dengan kedudukan yang setara. Ini adalah jenis masyarakat yang baru atau manusia baru, seperti yang disebut dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, di mana nilai status sosial seseorang tidak ditentukan oleh ras, jenis kelamin, kelas sosial, atau ekonomi. Dalam Kristus, hanya ada manusia baru yang merupakan rekan yang sejajar, yang saling berbagi dalam kemurahan pemulihan Allah melalui Yesus. Dan itulah surat Paulus kepada Filemon.